Jadi titik A ini, titik A dengan koordinat x, y ini adalah titik awalnya. Ini titik awalnya. Lalu ditranslasi oleh T dengan koordinat AB. Ini adalah titik pergeseran. Dan menghasilkan bayangan aksen x aksen, y aksen ini adalah titik bayangannya atau titik akhirnya. Nah, bisa ditulis dengan A, X, Y ditranslasi oleh T AB lalu menjadi aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Inilah bayangannya. Nah, jadi rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah dengan XY. Ini adalah rumusnya. Nah, untuk contoh yang pertama, yaitu titik A dengan koordinat 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T negatif 3,4. Maka tentukan bayangan A. Maka kita tulis dulu rumusnya X di sini. X, jadi di sini kita masukkan yang ini 2,3. Lalu kita tarik panah, ditranslasi oleh T. Berarti di sini negatif 3, 4. Nah, lalu menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, lalu kita masukkan rumus. Di sini X aksen, Y aksen. Itu. Jadi AB-nya yaitu ini tadi. Berarti negatif 3, 4 ditambah dengan ini tadi A-nya, titik A-nya. Itu 2, 3. Maka kita langsung tambah saja. Negatif 3 ditambah dengan 2 yaitu negatif 1. 4 tambah 3, 7. Nah, maka bayangannya yaitu ini. Jadi bayangan A-nya adalah ini A aksen. Berarti X aksennya yaitu negatif 1. Y aksennya yaitu 7. Ini. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, ini adalah garis K dengan persamaan 2x kurang 3y tambah 4 sama dengan 0. Ditranslasi oleh P dengan koordinat negatif 1, negatif 3. Maka tentukanlah bayangan garis K tersebut. Nah, karena di sini adalah persamaan, maka kita anggap dulu misal titik A ini dengan koordinat XY itu memenuhi persamaan K. Nah, jadi kita bisa anggap dulu titik A ini memenuhi persamaan K. Nah, maka kita masukkan saja X, Y. Kita tarik panah. Ditranslasi oleh T negatif 1. Ini ya, negatif 1, negatif 3. Maka menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, jadi kita masukkan ke sini X aksen, Y aksen. Itu sama dengan negatif 1, negatif 3 tambah dengan XY. Nah, kita ambil dari yang ini tadi, XY. Maka kita tambah saja ini. Berarti di sini menjadi X kurang 1. Di sini Y kurang 3. Nah, jadi X di sini X aksen sama dengan ini X kurang 1. X kurang 1 juga bisa berarti kalau kita ambil X-nya berarti di sini X aksen ditambah dengan 1 ya. Jadi bertukar posisi. Nah, juga sama dengan Y aksen, itu berarti bagian bawahnya Y kurang 3. Sama juga dengan kalau kita ambil Y berarti Y aksen ditambah dengan 3. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti kita bisa mensubstitusikan X dan Y ke garis K. Jadi dapat ditemukan persamaan garis K. Jadi bisa kita kalikan dulu. Di sini 2x tambah 1. Kita ambil dari yang, karena di sini sudah kita bisa ketemu x dari sini. Karena kita sudah mendapatkan x dengan y ya. Jadi kita masukin di sini 2 dikali dengan x. Jadi di sini x adalah x aksen tambah 1 ya. Kita hilangin aja aksennya. Setelah itu dikurang dengan 3 dikali dengan y. Maka y kita masukkan, y di sini adalah y aksen ditambah dengan 3. Kita hilangin aja aksennya. Ditambah 3. Nah, berarti ditambah dengan 4 sama dengan 0. Nah, kita bisa kerjakan dulu 2. Berarti di sini 2 dikali dengan x berarti 2x ditambah dengan 2 kali 1 2. Setelah itu ini negatif 3 dikali y berarti negatif 3y. Setelah itu negatif 3 kali dengan 3 berarti
negatif 9. Setelah itu tambah 4. Nah, sama dengan 0. Nah, kita bisa untuk angka dengan variabel kita bisa tuliskan dulu 2x kurang 3y, karena di sini ada 3 konstanta dan akan kita hitung terakhir. Kita masukin dulu 2x kurang 3y. Nah, maka yang terakhir 2 dikurang dengan 9 ditambah dengan 4. Maka hasilnya negatif 3. Sama dengan